Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel inspirasi yang menyediakan video berbagai inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kehidupannya dapat dijalani secara efektif setiap hari. Oke, sobat semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang penggunaan aplikasi Mendeley yang telah kita jelaskan sebelumnya, bagaimana cara menginstalnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah diinstal, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley itu untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, untuk video kali ini kita akan menunjukkan atau mempraktekkan bagaimana cara memasukkan jurnal sebagai referensi, kemudian membuat daftar isinya secara otomatis. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja. Nah, sebelum kita memasukkan jurnal atau memasukkan referensi ke dalam Mendeley, kita klik Word dulu ya. Kita klik Word. Oke, loading ya, loading. Nah, di sini ya, di sini di reference ya, perhatikan yang di reference di sini belum ada logo Mendeley ya, logo Mendeley yang seperti ini ya. Nah, ini logo Mendeley, seharusnya dia sudah ada di sini, insert citasi ini, tapi ini insert citasi bawaan Word ya, bawaan Word. Jadi kita bagaimana mensinkronkan aplikasi Mendeley itu dengan Word ya. Nah, jadi setelah diinstal dia tidak langsung sinkron dengan Word, jadi harus disinkronkan. Jadi bagaimana cara mensinkronkannya? Nah, kita buka Mendeley dulu, buka Mendeley ya. Oke, harap bersabar ya, semua ini ujian. Oke, lagi proses. Nah, ini ya, sudah terbuka. Nah, bagaimana cara mensinkronkannya dengan Word? Nah, untuk mensinkronkan Mendeley ini ke dalam Word, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu klik tools ya, klik tools, kemudian kita klik install MS Word plugin. Nah, install MS Word plugin ya, kita install. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita klik OK. Nah, ini kalau sudah diklik OK, dia sudah otomatis sinkron dengan Word ya. Coba kita cek. Kita buka Word-nya ya. Kita buka Word-nya. Nah, kemudian kita klik reference yang di atas.
Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ketika kita sudah sinkronkan, maka logo Mendeley atau aplikasi Mendeley di Word akan tampil seperti ini ya. Seperti ini. Insert citasi, undo, refresh, export, insert bibliografi, open Mendeley, American sheet. Ini stylenya, style penulisan ya. Nanti kita akan lebih lanjut menerangkannya. Nah, insert citasi bawaan Word berpindah agak ke samping ya, ke samping. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan memasukkan referensi ke dalam Mendeley ini. Nah, jadi aplikasi Mendeley ini, ketika kita masukkan referensi ke dalam sini, nah, kita dapat membuat daftar isi secara otomatis gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu mengulang mengetik ketika kita membuat beberapa makalah gitu ya, atau membuat skripsi, atau ketika kita mengutip referensi di jurnal atau di buku beberapa kali. Jadi biasanya kan kalau kita membuat daftar isi, daftar pustaka, membuat daftar pustaka secara manual, biasanya kita setiap buat makalah gitu ya, atau membuat laporan yang memerlukan daftar pustaka, pasti kita akan mengetik daftar pustaka itu kembali gitu ya. Jadi ini tidak perlu seperti itu. Jadi bisa beberapa klik gitu ya, langsung daftar pustakanya itu muncul secara otomatis gitu ya. Nah, tadi sebelumnya kalau ada bahasa saya daftar isi itu salah, maksudnya itu daftar pustaka ya, daftar pustaka. Karena sekarang kita lagi membahas bagaimana cara buat daftar pustaka secara otomatis dan cepat gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan masukkan referensi yang akan digunakan gitu ya. Nah, jadi di sini ada add file gitu ya, add file, add folder, add watch folder, dan add entry manually gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan masukkan referensi dengan cara satu folder gitu ya. Cara satu folder. Kalau file tinggal pilih add file, nanti cara masukkannya itu satu persatu atau per file gitu ya. Nah, kalau folder, dalam satu folder itu akan masuk semuanya ke dalam aplikasi Mendeley ini. Oke, saya contohkan ya. Nah, kita masukkan file ya, file, kita pilih file dulu. Oke, di sini sudah kita buka ya. Nah, ini saya akan masukkan satu ini ya, pen. Nah, referensinya secara otomatis masuk ke dalam Mendeley gitu ya. Itu kalau kita masukkan secara file gitu ya. Nah, sekarang kita pilih add folder. Nah, kita pilih foldernya ya. Kita pilih folder. Nah, ini jurnal, folder jurnal ya. Saya akan klik di sini, klik di folder jurnal, kemudian klik OK. Nah, nanti secara otomatis semua isi folder itu akan masuk ke dalam sini, dalam Mendeley ya. Nah, tugas kita selanjutnya apa? Yaitu menyesuaikan referensi ini dengan, nah, ini cara memunculkannya. Di samping sini ada panah
ada kayak segitiga ya, segitiga kecil gitu ya. Nah, diklik saja itu, kemudian nanti akan muncul teks atau kolom ya, untuk menyesuaikan dengan penulisnya, judulnya gitu ya, jurnal tahun berapa, kemudian volumenya berapa, isunya berapa, halamannya berapa gitu ya. Nah, jadi untuk info yang perlu wajib kita isi di sini, kalau jurnal harus ada judulnya, harus ada autor, ini penulis ya, penulis, kemudian nama jurnalnya apa gitu ya, tahun berapa, volumenya berapa, isunya berapa gitu ya. Kalau ada isu, buat nomor berapa isunya ya. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa kalau tidak diisi. Nah, kadang-kadang jurnal itu ada yang menuliskan isunya di jurnalnya, kadang-kadang tidak ya. Kemudian dari halaman berapa sampai halaman keberapa gitu ya. Nah, jadi kalau jurnal itu dia tidak selalu dimulai dengan tiap-tiap jurnal itu tidak selalu dimulai dengan nomor 1 ya. Nah, tergantung jurnalnya halaman yang keberapa gitu ya. Nah, oke. Untuk menyesuaikan ini, kita klik ini ya. Kita klik ini. Kemudian kita klik 2 kali supaya tampilannya itu lebih besar ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita menyesuaikan kolom yang di sebelah kanan saya ya, di sebelah kanan saya, dengan jurnal yang ada di sebelah kiri gitu ya. Oke, ini tadi tipe jurnalnya artikel ya. Jurnal artikel. Kalau buku bisa dipilih buku gitu ya. Kalau proceeding bisa dipilih conference proceeding gitu, atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, sekarang karena jurnal artikel atau artikel jurnal, kita pilih jurnal artikel. Nah, sekarang di bawahnya judul ya. Nah, judulnya Parental Influence on the Prevalence and Development of Child Aggressive. Nah, kita lihat di sebelahnya, judulnya apa? Parental Influence on the Prevalence on and Development of Child Aggressiveness. Nah, jadi sudah sesuai ya, judul yang di kolom kanan dengan judul artikelnya. Nah, sekarang kita koreksi autorsnya atau bahasa kitanya penulis ya. Nah, jadi ini Wall Klaus. Nah, ini Klaus Wall gitu ya. Metzner Cornelia Metzner. Nah, jadi kalau di sini namanya secara otomatis sudah dibalik gitu ya, sudah dibalik karena nanti ketika muncul di daftar pusaka namanya juga sudah dibalik gitu ya. Nah, bagaimana kalau authors ini belum sesuai dengan yang ada di artikel jurnal gitu ya? Kadang-kadang di sini yang muncul di sini yaitunya judul gitu ya. Nah, kalau belum sesuai, contohnya ini belum sesuai, kita hapus saja gitu ya. Kita hapus, kemudian dibuat, diketik secara otomatis Klaus Wall. Nah, kemudian di enter. Nah, secara otomatis dia akan membalikkan nama itu, nama penulisnya gitu ya. Nah, begitu juga Cornelia nah gitu ya. Nah, di enter.
Oke, ulang ya. Cornelia. Benar. Nah, kita enter. Oh, namanya belum terbalik ya. Kita ulang lagi. Cornelia. Benar. Nah, oke. Nah, enter ini kita balikkan saja ke atas, kita hapus. Nah, secara otomatis dia sudah membalikkan nama penulis gitu ya. Nah, nah ini jurnal, nama jurnalnya, nama jurnal. Di sini biasanya nama jurnal itu ditulis di baris paling atas ya, baris paling atas. Kadang-kadang ada tampilannya juga beda, itu biasanya dibuat di baris di paling bawah ya, paling bawah, atau kadang-kadang di tengah gitu ya, atau di samping. Nah, itu tergantung style jurnalnya masing-masing. Nah, kalau kali ini itu judul jurnalnya itu atau nama jurnalnya itu dibuat di baris paling atas ya. Ini nama jurnalnya itu Jurnal CIL, ini singkatannya ya. Kalau di internet ini ada kepanjangannya gitu ya, atau yang lengkapnya ada. Nah, ini kependekannya saja, Jurnal CIL Family Study gitu ya. Nah, kita buat di sini Jurnal CIL Family Study. Nah, gitu. Nah, jadi dia di sini memang miring ya. Sudah aturannya itu miring. Nanti tampilannya di daftar pustaka juga miring gitu ya. Nah, ini tahun terbit artikel jurnalnya tahun 2015, sudah sesuai ya. Nah, kalau belum sesuai disesuaikan. Nah, volumenya, volume ini yang 21 ini volume, 21 ini volume ya. 21 isunya tidak ada ya, isu tidak ada. Nah, halamannya 344 sampai 355. Nah, sesuai dengan di sini 344 355. Nah, kalau tidak ada dibuat di sini, sobat semuanya tinggal cek halamannya saja. Nah, jadi artikelnya kan punya halaman gitu ya. Nah, jadi sobat cek halaman dari halaman berapa sampai berapa gitu ya. Nah, ini kita cek halamannya. Nah, ini. Nah, halaman awalnya tidak ada ya. Halaman awalnya tidak ada, tapi tidak masalah. Cek halaman keduanya. Halaman keduanya itu saya perbesar ya supaya jelas. Nah, halaman keduanya itu 345. Berarti halaman pertamanya itu adalah 344 gitu ya. Nah, 344. Nah, halaman terakhirnya kita lihat 355. Nah, jadi sini juga 355. Nah, jadi jika tidak ada informasinya di atas ini, sobat semuanya tinggal cek halamannya, halaman awalnya, kemudian halaman akhirnya berapa gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ini juga kita harus cek gitu ya. Nah, jadi kita menulis ini cuma sekali gitu ya, cuma sekali. Nah, oke, kita cek. Oke, sudah tepat ya. Jurnal. Ini nama jurnalnya ya. Ini kependekan
Ini kependekannya juga. Sekarang kita buat kepanjangannya apa? Opa Jurnal. Nah, kepanjangannya ini bisa sobat lihat di online ya, di tempat terbitnya jurnal ya. Itu educational ya, educational. Nah, tahunnya sudah pas, volume. Nah, ini volumenya di sini 28 ya, 28. Tapi di sini 21. Nah, itu perlu sobat perhatikan. Nah, kalau belum sesuai disesuaikan. Nah, isunya tidak ada, kosong ya. Nah, halamannya 121 sampai 131. Nah, cukup itu yang sobat isi gitu ya, yang wajib diisi. Nah, kalau pakai DOI juga isi DOI sesuai dengan DOI yang ada. Jika tidak, maka tidak perlu diisi gitu ya. Nah, oke, sudah selesai, kita tutup juga. Nah, selanjutnya yang satu lagi ya, judulnya sudah sesuai, nama sudah sesuai, nama jurnal lagi ya, international journal for educational and vocational studies. Nah, ini nama jurnalnya yang ini ya, educational. Kemudian tahun 2019 sudah sesuai ya, volume 1. Nah, ini ada volume 1 nomor 1. Nomor 1 ini maksudnya isu ya, atau kadang-kadang ada dibuat isu 1 gitu ya. Nah, jadi tergantung style artikel jurnal masing-masing. Nah, di sini buat nomor 1 gitu ya. Nah, halamannya halaman 11 sampai 14 sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan menggunakannya di Word gitu ya. Kalau sudah disesuaikan seperti ini, nah ini referensinya bisa dipakai berkali-kali dengan satu klik gitu ya, atau dua klik gitu, dan daftar pustakanya muncul secara otomatis gitu. Jadi tidak harus ditulis ketika kita membuat 5 makalah dengan merujuk referensi yang sama, maka tidak perlu harus menulis daftar pustakanya 5 kali juga gitu ya. Cukup 2 kali klik, maka daftar pustakanya muncul secara otomatis gitu ya. Nah, tetapi yang perlu sobat perhatikan ketika memasukkan referensi di sini, pastikan ininya sesuai gitu ya, ininya sesuai dengan yang ada di jurnal gitu ya. Nah, kalau belum sesuai, kalau tidak sesuai nanti yang tampil di pustaka juga tidak sesuai gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke Word. Word gitu ya. Nah, contohnya kita mengutip pendapat atau mengutip jurnal parental influence ini ya. Contohnya kita copy paste saja ini ya. Nah, contohnya sobat semuanya mengutip ini. Kutip ini ya. Atau ada mengutip pendapat ini gitu ya, ditulis manual atau di copy gitu ya, boleh. Nah, itu. Ini sebagai contoh saja. Oke. Nah,
Setelah sobat semuanya mengutip ini, tentu dibuatkan citasinya ya, atau rujukannya, body note-nya gitu ya, atau body note-nya. Nah, caranya bagaimana? Saudara klik insert ya, klik insert. Setelah muncul seperti ini, kemudian klik go to Mendeley. Kemudian klik reference tempat atau nama artikelnya tadi. Contohnya tadi kan artikelnya parental influence ya, maka kita klik di sini. Nah, kalau di sini nanti yang tampil daftar pustaka atau info tentang jurnal ini gitu. Nah, makanya kita klik di tempat kita mengutip tadi, klik di sini ya. Setelah terklik, maka kita pilih cite. Nah, cite ya, biasanya ya terhambat. Nah, cite yang ini ya, cite ini klik tanda kutipnya. Nah, secara otomatis dia akan muncul. Kita tunggu ya, nah dia akan muncul body note-nya Ward dan Meissner gitu ya. Nah, kemudian kita mengutip jurnal yang lain, contohnya jurnal Romi Fajar ini ya, Romi Fajar Tanjung. Kita kutip contohnya ini ya. Nah, ini sebagai contoh saja ya, kita kutip. Kemudian kita pastikan di Word gitu ya, dan kita buat body note-nya juga. Caranya gimana? Insert, go to Mendeley. Nah, kita klik di sini di tempat artikel kita ngutip tadi. Kemudian klik cite gitu ya, cite. Nah, dia akan muncul secara otomatis Tanjung gitu ya, Tanjung tahun 2019 gitu ya. Nah, kemudian kita buat daftar pustaka, kita munculkan daftar pustakanya secara otomatis. Tentunya kita buat di sini daftar pustaka gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal klik insert bibliografi gitu ya, bibliografi, klik itu ya, satu klik saja. Nah, maka daftar pustakanya akan tampil gitu ya, akan tampil secara otomatis. Nah, ini ya, Tanjung, RF, Answering the Challenge. Ini judul artikelnya ya, ini judul artikelnya. Sampai di sini judul artikelnya ya. Nah, sini nama jurnalnya International Journal for Educational and Vocational Studies. Nah, ini volumenya, yang di dalam kurung itu nomor atau isu artikel jurnal ya. Ini 11 sampai 14 adalah halaman dari artikel jurnalnya gitu ya. Nah, ini HTTPS DOI, ini adalah DOI-nya ya. Nah, ini bisa dipakai, bisa tidak gitu ya. Kalau tidak ingin dipakai, maka tinggal dihapus saja. Nah, ini juga kalau tidak dipakai, tinggal dihapus saja gitu ya. Nah, di sini sudah dibalikkan secara otomatis gitu ya. Nah, kemudian ini juga sudah diurut secara otomatis gitu ya, walaupun yang dikutip W dulu gitu ya, tapi di daftar pustakanya tidak muncul W dulu, tapi sudah
urutkan secara otomatis gitu ya. Nah, bagaimana kalau sobat ingin menambah ya, jadi tinggal ditambah saja. Tentunya saudara ngutip artikel satunya lagi ya, artikel satunya lagi. Nah, ini buka. Nah, saudara ngutip pendapat Mandigrum ini ya. Nah, contohnya saja saudara ngutip inilah ya, Ctrl C, kemudian ditampilkan scroll ya, ini ya. Nah, kemudian saudara munculkan body note-nya sama seperti tadi, insert, go to mendelay, klik. Kalau sudah terklik nggak usah diklik lagi, tapi kalau kliknya belum tepat di artikel yang kita kutip, maka kita klik ya, kemudian klik cite atau cite. Nah, secara otomatis muncul, dan di daftar pustakanya juga muncul secara otomatis gitu ya. Kalau DOI nya tidak perlu ditampilkan, maka tinggal dihapus saja. Nah gitu. Nah, contohnya saudara lupa men-set atau menyesuaikan judul, penulis, tahunnya lupa ya, itu lupa. Nah, contohnya ini jika salah, maka dia akan menampilkan seperti apa yang kita tulis di sini. Makanya ini di kolom kanan ini harus sesuai betul dengan informasi yang ada di artikel jurnal itu. Nah, jadi kalau kita salah, contohnya ini salah gitu ya, judulnya itu tidak sesuai dengan judul artikelnya, maka yang tampil juga apa yang muncul di sini itu akan tampil di daftar pustakanya. Kita contohkan saja nama jurnalnya itu salah ya, nama jurnal salah. Nah, ini kalau isinya di sini seperti ini atau yang lain gitu ya, tidak sesuai dengan nama jurnalnya, maka yang tampil di daftar pustaka nanti juga akan seperti ini gitu ya. Nah, kita contohkan saja, ini sudah dirubah ya, sudah dirubah nama jurnalnya menjadi salah. Nah, ini dari pendapat si Grum ya, pendapat si Grum. Contohnya si Grum ini referensinya kita hapus ya, hapus. Nah, kemudian kita tampilkan kembali body note-nya gitu ya. Misalnya kita mengutip pendapat si Grum tadi, body note-nya belum ditampilkan, kita insert, go to mendelay, kita klik Grum, kemudian klik sheet ya. Nah, body note-nya sudah muncul, daftar pustakanya juga sudah muncul ya. Nah, di sini yang ditampilkan nama jurnalnya itu nama jurnal salah gitu ya. Nah gitu ya, kelihatan ya ini. Nah, yang ditampilkan itu sesuai dengan apa yang kita isi di kolom mendelay sebelah kanan tadi. Nah, jadi sesuai dengan apa yang ada di kolom ini ya, informasinya. Nah, ini kalau informasinya 2012, maka yang tampil nanti di daftar pustakanya 2012 gitu ya. Nah, ini nama jurnal salah gitu ya. Nah, jadi yang tampil di Word-nya juga nama jurnal salah gitu ya. Nah, jadi informasi di mendelay itu harus
sesuai dengan artikelnya, supaya nanti yang muncul juga sesuai di daftar pustaka gitu ya. Nah, contohnya sobat terlupa ya, mungkin menyesuaikan referensi yang ada di Mendeley. Nah, itu tidak jadi masalah. Nanti sobat semuanya tinggal refresh gitu ya. Contohnya ini nama jurnalnya salah ya, belum disesuaikan. Nah, sobat sesuaikan gitu ya. Sobat sesuaikan. Kita copy saja. Nah, kalau bisa di copy ya. Kalau tidak bisa di copy, nanti diketik secara manual saja. Nah, ini sudah sesuai kembali ya, sudah sesuai dengan judul artikelnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan sesuaikan juga supaya ini menjadi betul gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya sobat tinggal klik refresh gitu ya. Tinggal klik refresh ini ya, yang dekat kursor ini saya tunjukkan dengan kursor refresh gitu ya. Klik di situ satu kali. Nah, secara otomatis dia akan memperbaharui daftar pustaka kita atau informasi daftar pustaka kita. Ini kalau DOI nya nggak perlu, tinggal dihapus gitu ya. Nah gitu. Nah jadi kita tidak harus mengetik secara manual gitu ya, tapi ketika kita sudah klik insert, go to Mendeley, kemudian sheet gitu ya, nah dia akan tampil secara otomatis daftar pustakanya gitu ya. Nah jadi Mendeley ini sangat membantu sobat semuanya untuk menggunakan atau menulis daftar pustaka gitu ya, atau merujuk referensi beberapa kali. Nah, daftar pustakanya tidak perlu diketik secara manual gitu ya, tidak perlu diketik secara manual kembali. Contohnya ini sudah kutip ini ya. Nah, besok-besoknya contohnya saudara juga buat makalah gitu dengan mengutip referensi yang sama gitu ya. Contohnya saya siapkan Word baru gitu ya, Word baru. Nah, sobat mengutip, keluar ya, Mendeley-nya tadi sudah tertutup. Kita buka lagi. Oke, loading ya. Berarti tadi Mendeley-nya kita close ya, terclose. Nah, contohnya kita balik lagi. Nah, ini Word baru ya, Word baru. Sobat mengutip artikel yang sama gitu. Contohnya sobat ngutip di artikel yang sama atau di tempat artikel yang sama, tapi kutipannya berbeda gitu ya. Nah, contohnya sobat ngutip ini, kita Ctrl C untuk klik ini. Nah, ini sobat ngutip lagi gitu ya, tapi kutipannya berbeda. Nah, kemudian munculkan daftar pustakanya, klik reference, insert, citasi, go to Mendeley, klik groom tadi ya, groom, sheet. Nah, lagi loading, ditunggu saja. Nah, dia akan muncul ya, muncul. Nah, kemudian sobat ngutip lagi ya, pendapat wall clause ini, pendapat wall clause, atau mungkin saudara
mengetiknya ya, atau menyimpulkan dari apa yang dibaca dari artikel itu. The friend gitu ya. The friend is cool. Nah gitu. Nah, buat referensinya, buat daftar pustakanya sama seperti tadi, tapi klik dulu. Kalau belum terklik, klik dulu referensinya, kemudian baru klik cite gitu ya. Nah, kemudian klik daftar pustakanya. Nah, jadi di enter dulu ya, supaya dia menyesuaikan. Kalau kursornya di sini, daftar pustakanya nanti muncul di sini. Contohnya kita insert bibliografi ya. Nah, jadi daftar pustakanya muncul di mana kursornya berada. Nah, jadi perlu sobat letakkan kursor di mana sobat ingin daftar pustakanya muncul. Kalau ingin di halaman baru gitu ya, tentunya kita ke halaman baru, klik tekan Ctrl kemudian Enter. Nah, dia akan kursornya akan muncul di halaman baru. Kemudian klik insert bibliografi. Nah, maka daftar pustakanya juga akan muncul di mana kursornya berada gitu ya. Nah gitu. Nah, kalau kita kursornya berada di sini, maka dia juga akan muncul di situ nantinya. Nah gitu. Nah, jadi di mana kursor, ketika kita klik insert bibliografi, daftar pustakanya akan muncul di situ gitu ya. Nah, sampai di sini yang mungkin kita dapat jelaskan gitu ya. Nah, itu bagaimana tadi cara kita memasukkan referensinya ke Mendeley gitu ya, dan bisa kita gunakan berkali-kali untuk mempermudah kita membuat citasinya dan membuat daftar pustakanya secara otomatis. Nah, ini sangat membantu sekali. Kalau manual biasanya kalau kita gunakan referensi yang sama, ingat di makalah yang berbeda atau di laporan yang berbeda, maka kita kalau daftar pustakanya tidak ketemu, kita ketik lagi gitu ya. Nah, kalau menggunakan Mendeley ini, kita tidak perlu mengetiknya lagi. Nah, tapi kita cukup mengetiknya itu satu kali ketika kita awal-awal memasukkan referensi itu ke Mendeley gitu ya. Nah, itu pun tidak kita ketik semuanya. Ada yang sudah secara otomatis menyesuaikan. Nah, jadi kita cuma mencek dan memperbaiki informasi yang belum ya. Jadi kita cuma mencek informasi informasi yang tampil di sini, apakah sudah sesuai dengan informasi yang ada di artikel atau belum gitu ya. Nah, jadi kalau sudah sesuai, kita tidak perlu mengetiknya lagi. Kita cuma yang perlu kita ketik itu yang belum sesuai dengan informasi yang ada di artikel. Nah, ini sangat membantu pekerjaan kita dalam menulis gitu ya, membuat tulisan ilmiah. Ketika referensi itu kita gunakan berkali-kali, kita tidak perlu menulis daftar pustakanya berkali-kali juga, tapi cukup diklik langsung muncul secara otomatis. Nah, untuk kali ini kita menjelaskan tentang pemakaian atau penggunaan referensi jurnal ya, atau artikel jurnal gitu ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kalau kita menggunakan referensi buku gitu ya, bagaimana cara memunculkannya nanti di daftar pustaka. Nah, demikian mungkin yang dapat kita jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya dan bisa dimengerti.
Nah, kalau ada kendala atau belum dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.